Setahun yang lalu, ada seorang perempuan yang sangat cantik, baik hati, dan periang. Diandra. Ya, itulah nama perempuan tersebut. Saat itu, Diandra baru saja masuk SMA. Karena baru masuk sekolah, akhirnya Diandra mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, atau biasa kita sebut MPLS. Saat MPLS dimulai, Diandra tidak sengaja melihat satu lelaki yang ada di depannya. Diandra merasa lelaki tersebut beda dari yang lainnya. Ia merasa lelaki tersebut memiliki senyuman yang manis dan ketampanan yang membuat Diandra jatuh hati. Tampaknya Diandra tertarik dengan lelaki itu. Setelah MPLS berlangsung, akhirnya Diandra mulai mencari tahu tentang lelaki tersebut. Diam-diam, Diandra mengikuti lelaki itu ke kelasnya. Dan tidak sengaja, Diandra mendengar teman lelaki tersebut memanggil nama, Jevan. Diandra pun sadar bahwa nama yang diucap adalah nama lelaki yang ia ikuti tadi. Diandra pun senang, lalu balik ke kelasnya. Sesampainya di kelas, ia tidak berhenti memikirkan Jevan dan selalu mengingat senyumannya. Saat pulang sekolah, tidak sengaja Diandra bertemu dengan Jevan. Awalnya, Diandra tidak ingin kepedean karena Diandra merasa Jevan sedang berjalan menujunya. Diandra pun salah tingkah di depan umum, tidak menyangka bahwa Jevan memang benar-benar menghampiri Diandra. Nih pakai, ucap Jevan kepada Diandra sambil memberi jaket. Diandra pun menyadari bahwa ia sedang datang bulan. Hati kecil Diandra pun berdetak kencang dan pipinya mulai memerah. Kenapa? Kayak grogi gitu? BTW, lo kelas berapa? Keluar kata tersebut dari mulut Jevan. Gak apa-apa. Oh iya, aku kelas 10 B. BTW makasih ya. Jawab Diandra. Sama-sama. Ucap balik Jevan. Mereka menyadari bahwa hari pun mulai sore. Jevan ingin pulang ke rumahnya. Tidak lupa, Jevan menanyakan kepada Diandra. Lo pulang naik apa? Bareng gue aja. Diandra pun menerima ajakan Jevan. Selama perjalanan, Diandra hanya bisa menahan senyuman yang akan keluar dari bibir mulutnya. Karena tidak menyangka kalau akan terjadi seperti ini. Sesampainya di rumah, Diandra selalu salah tingkah setelah mengingat kejadian yang terjadi tadi. Ia tidak bisa berhenti memikirkan perlakuan Jevan ke dirinya. Diandra pun semakin penasaran. Akhirnya, ia nge-stalk Instagram Jevan. Awalnya, Diandra merasa aneh karena melihat bahwa followingnya adalah teman-temannya semua. Ia pun menanyakan salah satu dari temannya bahwa ada sangkut pautnya apa mereka dengan Jevan. Loh, kamu lupa Jevan siapa? Jawaban dari teman Diandra yaitu Tere. Diandra terkejut dengan perkataan Tere. Tanpa pikir panjang, akhirnya Diandra sadar muka Jevan tidak terlalu asing di matanya. Dian, aku janji, suatu saat aku akan menemuimu. Aku tidak akan melupakanmu. Dadah. Iya Van, janji ya. Aku tunggu kamu. Itulah percakapan mereka berdua saat masih kecil, sebelum berpisah karena Jevan harus ikut orang tuanya keluar kota. Dan sampai sekarang, Diandra masih mengingat perjanjian tersebut. Diandra masih terkejut setelah tahu Jevan yang ia kenal sekarang adalah seorang yang ia suka dulu. Keesokan hari di pagi yang cerah, Diandra sudah sampai di kelas dan mulai kegiatan sekolah seperti biasa. Saat bel istirahat berbunyi, tanpa ragu, Diandra mencari Jevan dan ternyata mereka bertemu di kantin. Diandra pun menghampiri Jevan dan mulai bertanya soal kemarin. Jeff, kamu beneran Jevan yang dulu suka main sepeda tapi jatuh terus? Ucap Diandra kepada Jevan. Haha, balasan Jevan hanya tertawa. Diandra pun mengeluarkan ekspresi bingung. Kenapa respon Jevan seperti itu? Hehe, lucu banget sih lo. Sorry ya, kemarin gue ngetes lo aja. Masih inget gue apa enggak? Ucap Jevan. Astaga, ya maaf sih, lagian muka kamu beda sama yang dulu, jawab Diandra. Tiba-tiba, Jevan memberi Diandra sejeruk sambil berkata, nih minum, gue masih inget lo dulu suka ini. Sampai sehari bisa 4 gelas. Diandra hanya diam sambil tersenyum, karena Jevan masih mengingat masa lalu.
Setelah berbincang, akhirnya Jevan mengantarkan Diandra ke kelasnya. Karena mereka tidak satu kelas, bel pulang sekolah pun berbunyi. Saat keluar kelas, Diandra terkejut karena Jevan sudah berdiri di depan kelasnya sambil berkata, "Ayo balik bareng." Lalu Diandra menerima ajakan Jevan. Saat di perjalanan, mereka sibuk bercerita tentang kehidupan mereka setelah lama berpisah. Malam hari tiba. Diandra yang hanya seorang diri di dalam kamar pun melamun sambil membayangkan masa kecilnya. Ia sangat ingat bahwa Jevan memiliki satu janji lagi kepada Diandra. Tetapi Diandra mengiranya itu hanyalah candaan yang tidak akan terjadi. Rutinitas sehari-hari Diandra di kamar yaitu mencari info lebih tentang Jevan. Terutama Diandra mencari tahu apakah Jevan sudah memiliki pasangan. Untuk saat ini, syukurlah tidak ada. Sebulan pun berjalan, Diandra melakukan aktivitas sehari-hari sama seperti biasanya. Bangun, berangkat sekolah, belajar, dan pulang. Suatu saat di sekolah, tiba-tiba ada perempuan yang menghampiri Diandra sambil berkata, "Diandra ya? Boleh ngomong sebentar?" Dan Diandra mengiyakan. Maaf aja nih ya, boleh nggak? Lo nggak usah deket-deket Jevan lagi. Gue lihat lo deket banget sama dia. Gue ngomong gini soalnya dia cowok gue. Maaf ya, tolong ngerti. Ucap perempuan tersebut lalu pergi meninggalkan Diandra yang sedang kebingungan dan sakit hati mendengar perkataan itu. Bel pulang pun berbunyi. Masih seperti biasanya, Jevan selalu menunggu Diandra di depan kelasnya untuk pulang bareng. Saat Diandra keluar dari kelas, Diandra menghindari Jevan. Jevan tampak heran apa yang terjadi dengan Diandra. Tidak biasanya dia seperti ini. "Dian, lo kenapa sih? Ayo pulang bareng." Diandra tetap pergi meninggalkan Jevan sendirian. Jevan pun heran. Akhirnya Jevan memutuskan untuk pulang. Sesampainya Jevan di rumah, dia tidak berhenti memikirkan apa yang terjadi dengan Diandra. Dia berpikir mungkin ada salah dengan Diandra. Dengan hati yang tidak tenang, tanpa pikir panjang lebar, Jevan pun ke rumah Diandra saat malam hari. Tok tok tok, permisi. Jevan pun mengetok pintu rumah Diandra. "Siapa ya?" ucap Diandra dari dalam rumah. Saat membuka pintu, Diandra terkejut dengan keberadaan Jevan pada malam hari itu. Diandra ingin menutup pintu kembali, tetapi Jevan menahannya sambil berkata, "Tunggu, Dian, lo lagi kenapa sih? Cerita dong, jangan kayak gini." Lalu Jevan menarik Diandra ke taman dekat rumah Diandra untuk berbicara. "Dian, jawab gue, lo kenapa?" Jujur deh, lo udah punya cewek ya?" Itulah kata-kata yang ingin Diandra katakan dari kemarin. Jevan pun bingung mendengar pertanyaan tersebut. "Hah? Gak punya, Dian? Apa sih? Lo lupa janji gue?" ucap Jevan. Diandra menjawab bahwa yang memberitahu adalah teman sekelas Jevan. Jevan tertawa karena orang tersebut hanya mengaku jadi pacarnya. Tiba-tiba Jevan menyadari kenapa Diandra menjauhinya. Pasti karena itu. Jevan sambil menjelaskan ke Diandra. Dan Diandra akhirnya lega karena itu hanya bohongan. Jevan memanggil Diandra. "Dian, kenapa?" jawab Diandra. Tanpa panjang lebar, Jevan langsung mengatakan, "Gue cuma menempatin janji. Sebenarnya, gue masih nyimpan hati gue buat lo dari dulu sampai sekarang. To the point aja, lo mau gak jadi pacar gue?" Sambil memberi bunga, Diandra mendengar ucapan tersebut langsung senang. Tanpa basa-basi, Diandra pun menerimanya dan mengambil bunga dari tangan Jevan. Jevan yang senang karena diterima, langsung memeluknya sambil mengelus kepala Diandra. Dalam hati, Diandra berkata, "Akhirnya dia nembak gue juga. Ini yang gue tunggu-tunggu. Thanks, Jevan."